Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus di Ramadan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang interVLAN routing. InterVLAN routing adalah menghubungkan network yang berbeda agar bisa berkomunikasi, atau antara VLAN agar bisa berkomunikasi. Untuk bisa berkomunikasi kita membutuhkan router. Kita ambil dulu routernya, kita pilih yang ini. Di sini kita hanya membutuhkan satu router saja yang terhubung dengan salah satu switch. Kita tidak perlu menghubungkan dengan switch 2 atau 3. Kita hanya perlu satu saja. Lalu kita hubungkan. Nah, di sini yang akan kita konfigurasi adalah VLAN 1 dengan IP 192.168.1.0/4. Lalu VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/4. Dan yang terakhir VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0/4. Kemudian kita langsung masuk saja ke menu CLI pada router. Kita masuk ke mode preference, lalu configuration. Lalu kita masuk pada interface FA00 karena di sini yang menghubungkan adalah FA00. Kita ketikkan saja FA00. Nah, di sini untuk FA00 masih berwarna merah, yang artinya itu belum menyala. Untuk menyalakannya kita ketikkan saja no shutdown. Enter. Nah, bisa dilihat sudah menyala, sudah berwarna hijau. Langsung saja kita konfigurasi untuk VLAN 1. Kita ketikkan saja langsung IP address 192.168.255.255.255.0. Lalu kita enter. Di sini untuk 1.0 itu tidak bisa, jadi kita ganti karena 0 itu network 1.1. Nah, sudah bisa. Lalu kita coba lihat pada do show IP interface. Brief. Nah, di sini bisa dilihat untuk FA00 sudah aktif dengan IP 192.168.1.1 dengan status up yang artinya aktif. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN 10. Karena di sini VLAN 10 tidak ada kabel yang terhubung dengan VLAN 10. Jadi untuk perintahnya kita ketikkan saja interface FA00.10. Nah, titik 10 ini artinya kita membuat sub interface pada FA00.
enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan saja encapsulation.1q. Nah, ini artinya interface f00.10 ini akan dimasukkan ke dalam VLAN 10. Maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya kita ketikkan encapsulation.1q 10. Artinya kita memasukkan fa00.10 ke dalam VLAN 10. Kita enter. Nah, lalu kita masukkan saja IP-nya. IP address 192.168.10.1 dan subnet masnya 255.255.255.0. Setelah itu kita coba lihat pada do show interface brief. IP interface brief. Di sini bisa dilihat untuk fa00.10 sudah terisi IP-nya dan aktif. Lalu kita juga buat untuk VLAN 20 dengan cara yang sama. Kita masuk dulu ke interface fa00.20. Selanjutnya kita ketikkan encapsulation dot 1q 20 yang artinya memasukkan fa00.20 ke VLAN 20. Setelah itu kita masukkan saja IP-nya. IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Enter. Lalu kita coba lihat pada do show IP interface brief. Nah, sini sudah dibuat untuk VLAN 20. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada PC-nya. Di sini kita masuk pada menu desktop, lalu IP configuration. Nah, kita masukkan default gateway-nya, yaitu IP yang sudah kita konfigurasi pada router tadi. Untuk VLAN 10 kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Karena ini sudah dipakai, kita ganti menjadi 20. Selanjutnya untuk PC 2 192.168.10.1. Maaf, salah pencet. Nah, untuk PC 3 kita juga lakukan hal yang sama. Kita masukkan default gateway-nya. Nah, sudah. Jika sudah, kita juga masukkan untuk VLAN 20. Ini karena IP-nya sudah dipakai untuk router, jadi kita ganti menjadi 20 misal.
lalu gateway-nya kita isikan 192.168.20.1. Kemudian PC selanjutnya kita masukkan. Nah, untuk PC 6 juga sama, kita masukkan. Kemudian kita juga harus mengkonfigurasi terang pada kabel yang terhubung dengan switch yang terhubung dengan router ini. Di sini untuk kabel yang terhubung adalah FA09. Jadi kita akan mengkonfigurasi pada FA09. Kita masuk ke menu conf T, lalu kita masuk ke interface FA09, kemudian kita aktifkan switch port mode terang. Jika sudah, kita coba kirim pesan dari VLAN 1 ke VLAN 10 ke VLAN 20. Sini misal dari PC 1 ke PC 4. Nah, untuk yang pertama memang valid karena sedang memproses. Kita coba lagi. In progress. Nah, di sini bisa dilihat sudah successful. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 1 ke PC 4. Nah, successful. Lalu kita coba dari PC 3 ke PC 6. In progress. Masih valid. Kita coba lagi. Nah, sudah successful. Jadi begitu untuk inter-VLAN routing. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk mengkonfigurasi DHCP server. Nah, sebelumnya kita mengetikkan IP pada masing-masing PC ini satu persatu. Nah, fungsi DHCP ini adalah untuk memberikan IP secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengisi IP pada PC ini satu persatu. Pertama kita masuk pada router. Kita ke menu CLI. Kita masuk pada mode konfigurasi. Nah, setelah itu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, setelah kita masuk pada DHCP config, kita ketikkan network, lalu kita ketikkan IP-nya 192. Nah, network ini adalah IP networknya akan dipakai oleh VLAN 10. Kita masukkan 192.168.10.0, lalu subnet masknya. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu kita masukkan IP gateway-nya. Kita ketik default router, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Nah, setelah itu kita masukkan DNS servernya. Nah, untuk DNS kita bisa memakai IP 888 atau IP internet. Nah, di sini kita akan memakai IP 888. Kita ketikkan saja 888 DNS server 888.
Nah, jika sudah dikonfigurasi, selanjutnya kita akan membuat DHCP server untuk VLAN 20. Caranya sama, kita keluar dulu. Kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 20. Kita ketik enter. Lalu kita masukkan networknya 192.168.20.0, lalu subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP gateway-nya 192.168.20.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya 8888. Jika sudah, kita juga akan membuat DHCP untuk VLAN 1. Kita keluar dulu, kita masuk pada IP DHCP pool VLAN 1. Selanjutnya kita masukkan networknya 192.168.1.0. Maaf, tidak bisa berarti 1.1. Oh, maaf, ini kurang IP. Subnet masknya 255.0. Nah, selanjutnya kita masukkan gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya 888. Nah, jika sudah, kita akan mencobanya di sini di PC 2. Kita ke menu desktop, lalu IP configuration. Nah, kita ubah menjadi DHCP. Kita tunggu, ini masih requesting. Nah, successful. Jadi kita tidak perlu mengetikkan IP. Kita coba lagi di PC 7. Kita ubah ke DHCP. Nah, berhasil juga. Kemudian kita coba untuk VLAN 20. Misal di sini PC 10. Maaf, sini PC 10. Kita ubah menjadi DHCP. Nah, kita tunggu. Nah, IP-nya akan terisi secara otomatis. Di sini 192.168.20.5. Nah, jadi begitu untuk mengonfigurasi DHCP server. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, pada topologi ini yang berada pada ruangan ini adalah switch layer 2 dan multi layer switch ini adalah switch layer 3. Nah, pada switch layer 2 ini menggunakan tipe 2960 dan sedangkan multi layer switch ini menggunakan tipe 3560. Nah, angka pertama pada tipe ini menunjukkan layer berapa yang digunakan pada switch ini. Nah, perbedaan switch layer 2 dan switch layer 3 adalah misal di sini untuk switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan sesama network. Misal dari 192.168.10 ini hanya bisa ke IP yang sama, yang titik 10. Nah, jika kita ingin menghubungkan antar network, kita membutuhkan router. Sedangkan pada multi layer switch, kita bisa menghubungkan antar network tanpa menggunakan router.
Nah, begitu untuk perbedaan switch layer 2 dan switch layer 3 nya. Kita akan mengkonfigurasi switch virtual interface. Di sini kita masukkan dulu PC nya. Setelah itu kita hubungkan. Lalu kita beri IP terlebih dahulu. Misal di sini 192.168.10.5. Dan untuk PC ini kita berikan IP nya 192.168.20.55. Nah, setelah itu kita masuk pada multi layer switch. Kita ke menu CLI. Kita masuk pada mode configuration. Lalu kita buat dulu VLAN-nya. Kita klik saja VLAN 10. Namanya misal programming. Lalu kita keluar VLAN 20 dengan nama marketing. Ini kita exit. Kemudian kita masukkan interface pada VLAN ini. Di sini interface EVA02 dan EVA03. Kita masuk dulu. Kita masukkan EVA02. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Kemudian kita masuk pada NTF03. Switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 20. Kita coba lihat do VLAN brief. Nah, di sini EVA02 dan EVA03 sudah masuk. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP addressnya 192.168.10.1. 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke VLAN 20. Kita masukkan IP addressnya 192.168.255.255.0. Kemudian kita buat juga untuk VLAN 1.
Jika sudah, kita lihat di do show IP interface brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah terisi IP-nya dan juga VLAN 20. Tetapi untuk VLAN 1 di sini masih down. Kita nyalakan dulu. Kita masuk ke interface VLAN 10 1 0 shutdown. Kita lihat, nah sudah menyala semua. Kita masukkan dulu IP gateway-nya. Default gateway di sini 192.168.10.1. Dan juga di sini satu 192.168.20.1. Nah, jika sudah, kita di sini lihat kita lihat dulu apakah switch ini, jika sudah, kita lihat dulu apakah switch ini masih masuk pada layer 2 atau layer 3. Kita masuk pada do show IP route. Kita ketikkan do show IP route. Nah, jika di sini terdapat tulisan ICMP ready that cache is empty, itu artinya masih switch ini masih pada layer 2. Untuk agar bisa ke layer 3, kita ketikkan saja IP routing. Kita coba lihat, nah di sini sudah berubah seperti ini, yang artinya ini sudah menjadi layer 3. Kita coba cek dari PC ini ke PC ini, masih in progress, masih valid untuk awal-awal. Kita coba lagi. Nah, sudah successful. Kemudian kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi DHCP server pada multi layer switch. Nah, caranya sama seperti pada saat kita menggunakan router. Kita masuk ke MLS-nya, lalu kita masuk pada mode konfigurasi, global configuration. Kemudian kita ketikkan saja IP DHCP pool VLAN, misal VLAN 10. Kita tekan enter. Kemudian kita masukkan networknya 192.168.10.0 dan juga subnet masknya 255.0. Kemudian kita masukkan default routernya 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan DNS nya 8888. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk VLAN 20 dan VLAN 1. Kita masuk ke DHCP IP DHCP pool LAN 20. Kemudian kita masukkan networknya 20.0. Kemudian kita masukkan default routernya 20.1.
dan kita masukkan DNS nya. Setelah itu kita keluar, kemudian kita masuk ke IP DHCP, IP DHCP pun VLAN 1. Dan kita masukkan IP networknya. Setelah itu kita masukkan default router, maaf, 1.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya. Nah, jika sudah, kita coba di PC 0. IP configuration kita ubah ke DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini sudah successful dan IP-nya terisi secara otomatis. Kemudian kita coba loop ke PC 21. Kita ubah ke DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis. Kita coba di PC 16. Kita DHCP. Nah, di sini juga sudah terisi secara otomatis. Berarti konfigurasi DHCP servernya berhasil. Kita coba lakukan tes ping menggunakan surat pilot untuk awal-awal. Kita coba lagi. Nah, sudah successful. Dan kita coba dari PC 16 ke PC 0, successful. Jadi begitu untuk konfigurasi DHCP server pada multi-layer switch. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba melakukan latihan soal dengan satu router, 3 switch dan beberapa PC ini. Pertama kita masuk dulu ke routernya. Kita ke menu cari. Di sini kita aktifkan dulu interface-nya karena di sini masih merah, yang artinya belum aktif. Kita masuk dulu ke mode global configuration. Lalu masuk ke interface FA00. Lalu kita aktifkan. Bentar. Nah, kemudian kita akan membuat sub interface terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA00.10. encapsulation.1q. encapsulation.1q 10. Kemudian kita masukkan IP addressnya 10.10.10.1. Maaf, di sini kita masukkan juga subnet masknya 55.0. Nah, kemudian kita exit, kita masuk ke interface FA00.20 encapsulation.1q 20. Lalu kita masukkan IP-nya 1.
255 nol. Kemudian kita ke interface FA60.30 encapsulation .1q 30. Lalu kita masukkan IP nya 30.30.30.1 255.0. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk ke interface FA 0.40 encapsulation .1q 40. Kemudian kita masukkan IP address-nya 255. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, titik 50. Kita ketikkan encapsulation.1q 50. Kemudian kita masukkan IP nya 50.50.60.1 255.0. Nah, jika sudah, kita coba lihat di do show IP interface brief. Di sini sudah terbuat semua. Untuk FA00 ini adalah VLAN 1 kita karena kita tidak menggunakan VLAN 1, jadi tidak perlu. Kemudian kita konfigurasi DHCP nya. Kita ketikkan saja IP DHCP full LAN 10. Kita ketikkan networknya 10.10.10.0. Maaf, kurang. Oke. Subnet masknya. Nah, kemudian kita masukkan default router 10.10.10.1, enter. Kemudian kita masukkan DNS nya 8.8.8.8. Nah, jika sudah, kita buat untuk VLAN 20, enter. Kita masukkan networknya 20.20.20.20. Maaf. Nah, 20.0. Enter. Lalu kita masukkan default routernya 20.20.20.1. Kemudian DNS servernya kemudian kita buat lagi untuk VLAN 30. Kita masukkan networknya kita masukkan default routernya. Lalu yang terakhir kita masukkan DNS servernya.
kita buat untuk VLAN 40. Kemudian kita isi default router 1, kemudian kita isi DNS servernya. Nah, dan yang terakhir kita buat untuk VLAN 50. Tik 0 255 255 dan kita isikan default router 50 1, dan yang terakhir DNS servernya 8888. Jika sudah, kita konfigurasi terang dulu pada switch ini. Ini untuk switch yang di tengah kita konfigurasi dulu. Kita masuk pada interface FA range FA 01 sampai 3, karena di sini yang menghubungkan adalah 01 sampai 03. Kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita konfigurasi juga pada switch di bagian ini, and conft. Kita masuk pada interface panel 1, switch port mode terang. Kemudian kita juga aktifkan terangnya pada switch yang di sini. Interface FA01. Maaf, ini harusnya nggak seperti ini. Oh, ini salah, maaf. Switch port mode terang, enter. Jika sudah, kita masukkan interface ini ke dalam switchnya. Sini untuk VLAN 10 adalah interface F02 dan 03. Kita masuk, kita keluar dulu. NT range sampai 3. Mode akses, switch port akses, LAN. Maaf, kita belum membuat VLAN-nya, jadi kita keluar dulu. Langsung saja kita buat VLAN 10. Kita nggak usah beri nama, langsung saja VLAN 20, VLAN 30.
maaf itu salah. VLAN 40 dan VLAN 50. Kita coba lihat pada do show VLAN brief. Sini untuk VLAN 10 sampai 50 sudah aktif. Kemudian kita buat juga pada switch null. Kita buat VLAN 10 dan 20. Dan VLAN 50. Dan pada switch yang ini di sini kita masukkan dulu interface ke dalam VLAN-nya. Di sini F02 dan 03. Yes. 02 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Switch port akses. Setelah itu kita masukkan untuk VLAN 20. Interface EVA. Di sini adalah EVA 0. Di sini adalah EVA 04 sampai 07. Switch port. Switch port access. Kemudian untuk VLAN 30 dari F08 sampai F011. Interface EVA range. Switch port mode akses. Switch port akses. LAN 30. Kemudian untuk ini untuk ini adalah EVA 04 dan 05. Kita masuk dulu.
Swissport mode akses, Swissport akses 40. Kemudian di bawahnya sampai 7. Swissport mode kemudian untuk sebelah sini panel 2 interface ya, kita akan memasukkan interface FA04 sampai FA07 ke VDN 20. FT lalu masuk ke interface kemudian kita ketikkan Swissport mode akses, Swissport akses dan 20. Setelah itu kita masukkan FA08 sampai 11. Swissport akses nah, jika sudah, kita coba untuk mengisi IP-nya di sini DHCP. Nah, sudah terisi secara otomatis. Di sini nah, di sini juga sudah terisi secara otomatis. Klik DHCP sudah. Kemudian PC di sini. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk berkomunikasi misal dari PC 4 ke PC 1. Pertama masih pilot, kita coba lagi. Nah, sudah sangat full. Kita coba PC ini, kita DHCP. Nah, lalu kita coba dari PC 8 ke PC 3. Pilot masih awal-awal,
kemudian kita coba lagi. Nah, sudah successful. Nah, begitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.